Hai, selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Hendry Julian Nur, saya adalah staf pengajar di Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum UGM. Hari ini saya hanya akan sedikit berbicara soal isu yang barangkali selalu hangat untuk kita bicarakan, terutama yang hampir selalu menghiasi pemberitaan di media apapun, mau media massa, mau media elektronik, selalu menjadi sesuatu yang hangat untuk kita bicarakan karena memang ini adalah hal yang menguntungkan bagi pelakunya dan tentu merugikan bagi kita masyarakat pada umumnya. Pasti teman-teman sudah bisa menebak lah, kawan-kawan UGM pasti sudah bisa menebak apa yang saya maksud dengan hal ini, yaitu tentang korupsi. Jadi begini, dari sisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu ada dua teman-teman, ya, Undang-Undang 31 tahun 99 dan 20 2001. Meskipun sebenarnya kita juga tidak bisa hanya melihat undang-undang ini semata. Kita harus ingat dan selalu tahu bahwa kita juga punya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Undang-undang ini berbicara soal ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap UNCAC atau United Nations Conventions Against Corruption. Intinya adalah konvensi tentang anti korupsi yang ditandatangani beberapa negara di dunia gitu ya, dan Indonesia juga termasuk yang melakukannya sehingga kemudian telah ada pengesahan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Mengapa hal ini menjadi menarik untuk didiskusikan? Kalau kawan UGM melihat semua apa yang dilakukan berkaitan dengan pemberantasan korupsi, yang kalau kita berbicara soal pemberantasan korupsi, itu harus ada dua yang tidak bisa saling menafikan sebenarnya kawan UGM semua. Mulai dari yang namanya pencegahan, dan yang kedua itu yang namanya penindakan. Nah, berkaitan dengan penindakan dan atau pencegahan, tadi saya katakan dia tidak bisa saling menafikan. Jadi, kedua-duanya sebagai suatu bentuk pemberantasan itu adalah suatu keniscayaan. Dia adalah suatu kepastian. Berkaitan dengan hal itu, yang hendak kita soroti terutama meskipun secara singkat pada hari ini adalah berkaitan dengan pemberantasan korupsi khususnya yang barangkali di Indonesia itu amat sering dilakukan dengan menggunakan penegakan hukum pidana. Barangkali kita harus berangkat terlebih dahulu teman-teman, dan serta kawan UGM semua perlu diingat bahwa secara sederhana, secara konsep atau barangkali ini terlalu simplifikasi, tapi barangkali amat sangat relevan. Perlu diingat bahwa pertanggungjawaban hukum dalam rezim hukum itu kan setidaknya ada tiga. Ada pertanggungjawaban secara keperdataan, ada pertanggungjawaban secara administratif, dan ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban ini atau pertanggungjawaban itu kan beban atau konsekuensi logis yang harus kita tanggung atas apa yang kita lakukan. Dalam konteks ini tentunya adalah yang berkaitan dengan jika kemudian ada perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum yang terjadi. Kalau dia itu adalah perbuatan melawan hukum perdata, maka tentu konsep pertanggungjawabannya adalah secara keperdataan. Kalau itu melawan hukum secara administratif, maka tentu pertanggungjawaban itu secara administratif. Kalau itu kemudian ternyata ada unsur pidana, yang biasanya kalau di dalam pidana itu dia amat sangat lekat dengan yang namanya kesalahan, dan yang namanya korupsi itu terutama dalam hal korupsi kerugian keuangan yang merugikan keuangan negara, maka akan selalu berbicara soal kesengajaan. Kesengajaan itu dalam konteks doktrin atau istilah asingnya sering disebut dengan dolus malus atau istilah lainnya mens rea, atau prinsipnya adalah niat jahat dari diri pelaku. Nah, sebagaimana tadi dikatakan bahwa pertanggungjawaban itu akan mengikuti pelanggaran hukum itu berada dalam peranata hukum apa.
pranata hukum perdata kah, administratif atau pidana. Ini tentu bersifat boleh dikatakan bersifat berlapis. Kalau dalam hemat saya, misalnya ya tidak bisa kalau kemudian ada hubungan keperdataan, hendak dikatakan ada kejahatan di dalamnya tanpa ada pelanggaran hukum keperdataan. Jadi misalnya ada pinjam meminjam antara A dan B, lalu kemudian A dan B itu A itu menuduh B telah melakukan kejahatan, maka hampir pasti karena adanya hak dari A itu yang terlanggar. Dalam konteks apa hubungan penjelasan ini kemudian dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, yang hendak saya katakan bahwa di dalam UNCAC itu sependek yang saya pahami, dia tidak hanya berbicara soal hukum pidana semata. Dia juga meminta dalam beberapa artikelnya bahwa yang namanya pemberantasan korupsi itu juga harus memperhatikan pranata hukum lainnya. Karena misalnya tugas seorang administrasi negara atau tugas badan dan atau pejabat administrasi negara, bukan tidak mungkin perbuatan yang dia lakukan itu adalah sebuah maladministrasi, namun kemudian seperti yang cukup banyak terjadi, dia harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Atau bahkan yang terjadi sebenarnya berada dalam konstruksi hubungan keperdataan, tapi kemudian karena ada unsur keuangan negaranya, lalu harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Padahal yang perlu diingat dan perlu dipahami itu tidak mutatis mutandis, atau dengan sederhana tidak secara serta-merta harus terjadi demikian, teman-teman. Karena bukan tidak mungkin di dalamnya itu adalah murni hubungan keperdataan ataupun murni yang namanya maladministrasi ataupun kesalahan administrasi. Sehingga saya sendiri termasuk yang berpendapat dalam konteks untuk membedakan kapan dia menjadi suatu perbuatan pidana adalah dalam hal jika kemudian memang ada niat jahat dalam perbuatan yang dilakukan tersebut. Tadi sebagaimana yang saya katakan berkaitan dengan korupsi merugikan keuangan negara itu diatur setidaknya untuk rumusan deliknya diatur di dalam pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika ingin disederhanakan, memang ada setidaknya beberapa hal yang harus dibuktikan di dalam rumusan-rumusan tersebut. Mulai dari adanya perbuatan melawan hukum, kesengajaan yang harus dilakukan, lalu adanya kerugian keuangan negara, serta tentunya kerugian keuangan negara itu kemudian di sisi yang lain itu adalah baik itu menguntungkan atau memperkaya pelaku, orang lain ataupun korporasi tertentu. Namun sebagaimana tadi saya katakan bahwa yang namanya suatu perjanjian ataupun yang namanya pelaksanaan tugas administratif itu bukan tidak mungkin memang terjadi kesalahan dan atau kelalaian di dalamnya. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa bukan tidak mungkin itu terjadi perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata dan bukan tidak mungkin pula terjadi maladministrasi. Untuk maladministrasi misalnya kita bisa merujuk atau melihat pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Untuk yang terjadi dalam hukum perdata, kita tentu bisa melihat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun jika hendak dilihat dan atau dikaji lebih seksama, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang boleh dikatakan berlaku sebagai suatu undang-undang pidana khusus pun sebenarnya tidak selalu dia membawa konsep hukum pidana itu sebagai satu-satunya media penyelesaian. Kita bisa melihat misalnya dalam pasal 32 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana dia mengatakan bahwa apabila terdapat kurang bukti untuk dapat dikatakan sebagai suatu korupsi, namun secara nyata telah terjadi kerugian keuangan negara, maka kemudian jaksa sebagai pengacara negara itu dapat untuk mengajukan gugatan dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam konteks pasal tersebut dapat dipahami kemudian
bahwa berarti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pun tidak selalu menghendaki bahwa kalau terjadi kerugian keuangan negara itu pasti korupsi. Dengan kata lain, dapat pula dikatakan bahwa tidak selalu atau tidak setiap terjadi kerugian keuangan negara itu adalah tindak pidana korupsi. Harus dengan jeli, detail, dan seksama untuk melihat apakah kemudian perbuatan dan atau pelanggaran yang terjadi itu apakah berada dalam konteks keperdataan, dalam konteks administrasi, ataukah memang benar pidana. Ini tentu perlu kehati-hatian karena perlu diingat meskipun barangkali telah cukup banyak putusan yang mengatakan dalam tanda kutip ya, yang barangkali tidak sesuai dengan teorinya, maka setiap itu dicalonkan kepada saya, yang selalu ingin saya tekankan adalah kita bukan ingin membenarkan kebiasaan, tapi kita ingin membiasakan kebenaran. Itu yang hendak dikaji, terutama dalam Fakultas Hukum. Kenapa kemudian ada teori? Saya kalau boleh mengutip pendapatnya Mas Zainal Arifin Mokhtar, kan bagaimanapun kenapa belajar di Fakultas Hukum itu agar segala teori asas yang kita pelajari di Fakultas Hukum itu dan kemudian dipraktekkan agar kemudian praktek itu tidak berbeda jauh ataupun jika kemudian terjadi deviasi atau penyimpangan tapi semata-mata itu adalah untuk kebaikan. Itu yang hendak dituju ketika kita mempelajari teori asas maupun doktrin di Fakultas Hukum termasuk dalam pemberantasan korupsi. Yang perlu diingat pula bahwa dalam pemberantasan korupsi itu kita tidak semata berbicara soal menghukum orang lain. Yang paling penting dalam pemberantasan korupsi, dalam hemat saya, jika kemudian kita mempelajari pembentuk undang-undang, salah undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebenarnya yang hendak dituju itu atau barangkali sebagai suatu interpretasi terhadap tujuan pembentukan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah mengembalikan kerugian keuangan negara. Dalam hal ini untuk apa? Tentunya untuk mensejahterakan rakyat, khususnya dalam hal ini adalah rakyat Indonesia. Saya pikir hari ini cukup sekian yang dapat kita diskusikan. Semoga akan ada diskusi ini lebih lanjut dan semoga ini tentunya mendatangkan manfaat untuk kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kawan UGM. Terima kasih.